Puncak Lawang. Nama itu tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Sumatera Barat. Dari panorama Puncak Lawang, kita bisa menyaksikan keindahan Danau Maninjau nan menawan. Lokasi ini menjadi destinasi favorit wisatawan lokal dan internasional. Di sepanjang jalan menuju Puncak Lawang, kita bisa menemukan hamparan-hamparan tanaman tebu. Daerah Puncak Lawang memang menjadi salah satu sentra penghasil tebu di Sumatera Barat. Di Nagari Lawang, luas lahan kebun tebu mencapai 700 hektar. Yang menarik, lahan tebu ini dimiliki oleh warga, bukan perusahaan. Sebagai ilustrasi, masing-masing rumah di Nagari Lawang rata-rata memiliki 0,5 sampai 2 hektar lahan tebu. Di Puncak Lawang, kita masih bisa menemukan proses pengolahan tebu secara tradisional, menggunakan kerbau sebagai tenaga penggerak. Inilah salah satu sisi unik pesona wisata Nagari Puncak Lawang. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Puncak Lawang juga terkenal sebagai sentra produksi gula tebu. Di mana yang uniknya, kalau di sini proses penggilingan gula tebu masih menggunakan tenaga tradisional, yaitu proses dengan menggunakan kerbau. Dan ini kerbau ini sudah digunakan sejak kecilnya, sejak dulu turun-temurun. Dan inilah kerbau yang terlatih, yang masih dipertahankan tradisi ini sampai hari ini. Saat ini, kilang-kilang tebu modern sudah banyak menggantikan kilang tradisional. Pengolahan dengan bantuan tenaga kerbau sudah digantikan dengan mesin. Saya mengunjungi salah satu sentra pengolahan tebu modern di daerah Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar. Di sini, tebu sudah diolah menggunakan mesin dengan proses pengolahan yang higienis. Kami disambut oleh Pak Gusri. Beliau adalah pemimpin UPH Tebu dan kelompok tani Sarumpun Bani. Mulanya itu modalnya cuma 300 juta. 300 ribu. 300 ribu itu kita mulai menanam tanaman pangan itu sepertinya cabai dan bawang merah yang lain. Itu alhamdulillah sampai 1,5 tahun itu kita bisa dapat untung 16 juta. Selanjutnya nanti 2011 akhir itu kita mulai dibantu oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, itu 1 unit UPH dan 2 unit jalan produksi. Kapasitas yang kita punya sekarang itu tebu ada sekitar 30 hektar. Sudah itu panennya cuma 1 hari bisa sampai 4 atau 5 ton per hari. Itu ada juga bantuan pemerintah di bidang sarana dan prasarana, sepertinya rumah produksi gula semut, sekalian isinya atau peralatannya sudah dibantu oleh Dinas Perkebunan dan Dirjen P2HP Nasional. Ya, kalau 1 hari sekarang kita memproduksi gula merah 400 kilo sampai 500 kilo per hari. Itu masih khusus gula merah. Dampak positif untuk adanya UPH ini, selama ini di daerah kita masyarakat sudah jenuh untuk menanam tebu dan UPH sangat tradisional karena kerjanya sangat berat menurut mereka. Tapi sekarang setelah ada bantuan pemerintah seperti ini, nah sekarang udah bangkit kembali. Artinya semangat masyarakat yang tadinya malas nanam tebu, sekarang udah nanam. Jadi masyarakat yang dulunya udah jarang untuk menggiling, sekarang udah menggiling. Jadi artinya dulu dia dapat uang cuma 300 kilo sekali pekerjaan, sekarang udah dapat jutaan. Proses pengolahan tebu menjadi gula tebu dimulai dengan proses penggilingan. Dari penggilingan, air perasan tebu ini lalu dibawa ke dapur masak. Di dapur masak, air perasan tadi dimasak hingga mengental. Selama proses pemasakan, buih dan sisa ampas hasil perasan disaring. Proses ini dilakukan selama beberapa jam hingga air tebu mengental. Setelah berbentuk pasta karamel, tebu siap untuk dicetak.
pasta tebu dimasukkan dalam tempurung kelapa sebagai wadah cetak. Penggunaan tempurung kelapa sebagai cetakan sudah dilakukan turun-temurun. Selain mudah dijumpai, cetakan tempurung tidak lengket, sehingga gula yang sudah dicetak dapat dilepas dengan mudah. Dengan proses modernisasi, bantuan fasilitas dari pemerintah, serta kerja keras, kelompok tani Sarumpun Baniah berhasil menaikkan nilai jual tebu. Saat ini para petani sudah bisa mulai tersenyum karena manisnya gula saat ini bisa mereka langsung merasakan.